Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah ilmu tajwid. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Adapun capaian pembelajaran ilmu tajwid ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Yang kedua, mahasiswa mampu mempraktekkan hukum bacaan nun sukun dan tanwin dalam bacaan Al-Quran. Kemudian, definisi nun sukun dan tanwin. Nun sukun adalah huruf nun yang tidak memiliki harokat, baik fathah, kasroh, maupun dhammah. Tetap ada secara tulisan maupun bacaan, baik dalam kondisi terhenti maupun tersambung. Kemudian tanwin. Tanwin adalah nun sukun tambahan yang terdapat di akhir isim atau kata benda secara bacaan bukan tulisan, dalam kondisi bersambung bukan berhenti. Kemudian kita masuk pada hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Adapun hukum bacaan nun sukun dan tanwin ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada idhar halqi, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, dan yang kelima ikhfa. Sekarang kita akan bahas satu persatu hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Yang pertama idhar halqi. Adapun pengertian idhar halqi yakni adalah membaca nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa dengung ketika bertemu huruf-huruf halqi. Selanjutnya, huruf-huruf idhar ada 6. Yang pertama ada hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Catatan penting, disebut halqi karena semua hurufnya keluar dari tenggorokan atau halq. Selanjutnya, adapun contoh bacaan idhar halqi, yang pertama, contoh nun sukun ketika bertemu dengan huruf idhar. Contoh, minhum dibaca, minhum, nunnya harus dibaca jelas dan tidak boleh didengungkan. Kemudian contoh kedua, ada man amana. Di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Bacaannya harus jelas, man amana. Kemudian, contoh ketika tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Contohnya, tanwin ketika bertemu dengan huruf ha. Alimun hakim. Jadi, tanwinnya harus dibaca jelas ketika bertemu dengan ha. Contoh yang keempat, tanwin bertemu dengan huruf ha. Naron hamiyah. Jadi, tanwinnya harus dibaca jelas. Kemudian, kita masuk pada hukum bacaan kedua, yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, secara bahasa, idgham itu berarti memasukkan, dan bi gunnah berarti dengan dengung. Secara istilah, idgham bi gunnah adalah memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin ke dalam huruf berikutnya dengan mendengung atau gunnah selama 2 harokat atau 2 ketukan. Huruf-huruf idgham bi gunnah ada 4. Yang pertama, ya, nun, mim, dan waw. Idgham bi gunnah terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham.
Selanjutnya, kita akan masuk pada contoh bacaan idgham bi gunnah. Contoh ketika nun sukun bertemu dengan ya. Faman ya'mal. Faman ya'malnya dibaca dengung, bukan faman ya'mal. Kemudian, contoh berikutnya ketika tanwin bertemu dengan nun. Amilatun nasibah. Tunna dibaca dengung karena ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham. Contoh yang ketiga ada lahabi wa tab, dibaca dengung biu wa tab karena ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham yaitu waw. Contoh yang terakhir ada amadim mumaddadah. Amadimmu dibaca dengung karena ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham. Selanjutnya kita akan masuk pada bacaan yang ketiga yaitu idgham bila gunnah. Pengertian idgham bila gunnah secara bahasa, idgham berarti memasukkan, kemudian bila berarti tanpa, dan gunnah berarti dengung. Jadi, idgham bila gunnah adalah memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf-huruf tertentu tanpa disertai suara dengung atau gunnah. Huruf-huruf idgham bila gunnah terdiri dari dua, yaitu ro dan lam. Adapun contoh bacaan idgham bila gunnah mir rabbihim. Di situ ada nun sukun bertemu dengan ro dan bacaannya tidak boleh dengungkan. Mir rabbihim. Kemudian ada contoh lain ketika nun sukun bertemu dengan lam. Min ladunhu. Di situ nun ketemu lam tidak dibaca dengung. Kemudian kita akan memasuki hukum bacaan iklab. Pengertian iklab secara bahasa, iklab berarti mengganti atau membalik. Kemudian secara istilah, iklab adalah mengganti huruf nun sukun atau tanwin menjadi mim apabila bertemu dengan huruf ba, disertai dengan gunnah selama 2 harokat. Huruf iklab hanya satu, yaitu ba. Adapun contoh membaca iklab dalam Al-Quran, contohnya anbihum dibaca ambihum. Bunyi nun mati berubah menjadi bunyi mim mati. Kemudian contoh selanjutnya sami'un basir dibaca sami'un basir. Adapun ciri-ciri bacaan iklab, yang pertama, suara nun sukun atau tanwin diganti menjadi mim kecil, namun tidak ditulis, hanya dibaca. Kemudian disertai dengan gunnah dengung selama 2 harokat atau 2 ketukan. Yang terakhir, yaitu hukum bacaan ikhfa. Secara bahasa, ikhfa berarti samar atau menutupi. Secara istilah tajwid, ikhfa adalah membaca nun sukun atau tanwin secara samar antara idhar dan idgham ketika bertemu dengan huruf ikhfa, disertai dengung selama 2 harokat. Huruf-huruf ikhfa ada 15. Yang pertama ada ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dod, to, lo, fa, qaf, dan kaf. Adapun skema hukum nun sukun dan tanwin sebagai berikut. Idhar, hurufnya ada 6, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kemudian idgham bi gunnah, hurufnya ada 4, yakni ya, nun, mim, dan waw. Yang ketiga ada idgham bila gunnah, terdapat 2 huruf,
yaitu lam dan ro. Hukum bacaan yang keempat yaitu iklab, hurufnya hanya satu, yaitu ba. Dan yang terakhir, hukum bacaan ikhfa, terdapat 15 huruf lainnya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.